gue pilih beasiswa di kampus yang ngetop aja, gengsi. Misalnya ada juga yang bilang, gue pilih kampus di tempat yang gue bisa nonton Liga Inggris. Wah, pasti keren nanti kalau posting-posting di Instagram. Atau ada juga yang bilang, gue pilih kampus yang bisa nyari dolar sebanyak-banyaknya, biar kaya nanti pas pulang. Nah, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan bagikan giveaway yang sangat menarik di setiap video saya, mulai dari video yang saat ini sampai video-video berikutnya. Dan untuk keterangan tentang giveaway-nya, saya udah tuliskan di kolom deskripsi. Dan sekalian pastikan untuk baca kolom deskripsi di setiap video saya, karena banyak informasi rahasia atau informasi yang nggak saya sebutin, yang mungkin saya kelupaan saya sebutin, saya akan tulisin di kolom deskripsi. Jadi setelah kalian nonton video-video saya, tolong kalian cek deskripsinya juga, karena banyak informasi penting yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua buat teman-teman di channel Dendana. Nggak ada salahnya kalian milih beasiswa atau kampus berdasarkan hal-hal yang tadi saya sebutin di atas. Tapi lebih baik lagi jika kalian tidak terjebak dalam emosi sesaat, karena itu akan berpengaruh selama masa studi kalian, bahkan setelah kalian lulus. Jadi dalam video kali ini kita akan fokus ngebahas 3 tips yang penting agar kalian lebih menggunakan logika dibandingkan emosi ketika milih-milih beasiswa atau kampus di mana nanti kalian akan sekolah atau belajar. Simak terus ya videonya, jangan sampai di skip karena penting semua infonya. 3 tips yang akan saya bagikan ini sebenarnya akan sangat relevan jika kalian sudah tahu dulu nih kalian masuk ke kategori yang mana, sebagai mahasiswa apa. Apa yang saya maksud itu, kategorinya adalah yang pertama, kalian ini apakah nantinya akan menjadi bulog atau bujang lokal, alias nggak bawa keluarga, cuman bawa badan kalian doang tanpa bawa anak istri atau siapapun. Atau yang kedua, kalian masuk kategori yang bawa keluarga, bawa anak, bawa istri, atau mungkin bawa orang tua. Jadi sebelum saya bahas lagi lebih detail, kalian coba pikirin kalian masuk ke yang mana. Mungkin juga ada keluarga atau orang yang sudah berkeluarga tapi nggak mau bawa keluarganya. Ada juga yang kayak gitu. Mungkin karena pasangannya sedang bekerja atau masih bekerja sehingga tidak bisa meninggalkan rutinitasnya sehari-hari di Indonesia. Atau juga dia memang belum nikah gitu, tapi mungkin dia bingung apakah mau bawa orang tuanya atau enggak. Emang bisa? Ya bisa aja, tergantung nanti beasiswa yang akan kalian ambil. Makanya nanti saya akan bahas lebih dalam di video ini. Tapi sebelumnya, kalian pastikan dulu kalian masuk ke kategori yang mana. Apakah yang kategori single atau kategori family. Itu aja paling nggak ya, 2 hal kategori tadi, oke? Oke, tips yang pertama, perhatikan dari aspek kampusnya itu sendiri. Oke, nah dari tips pertama ini akan saya bagi menjadi beberapa poin penting lagi. Oke, yang pertama dari lokasi kampusnya itu sendiri. Oke, lokasi kampusnya itu sendiri ini sangat penting. Pertama, ada kampus yang di dalam negeri, ada kampus yang di luar negeri. Kenapa ini penting? Karena ini mempengaruhi psikologi kalian dan juga mempengaruhi keluarga kalian dan juga kehidupan kalian nantinya. Seperti yang saya bilang di sebelumnya bahwa kalian setelah mengetahui masuk ke tipe kategori yang mana, apakah kalian termasuk yang single atau yang sebagai tipe family, maka faktor luar negeri dan dalam negeri ini sangat penting. Kenapa? Khususnya dalam hal kehidupan kalian nantinya bersama keluarga kalian bagi yang berkeluarga. Karena di situ nanti akan ada aspek anak kalian, akan ada aspek istri kalian atau suami kalian yang akan ikut. Kalian harus memperhatikan juga bagaimana pendidikannya anak kalian nanti di sana. Kalau dalam negeri ya seperti yang kalian ketahui, ini lebih relatif mudah untuk pindah sekolah. Tapi kalau yang di luar negeri, maka ada proses administrasi yang harus kalian tempuh.
mulai dari dia pengurusan surat di Indonesia sampai bahkan nanti pengurusan pindah sekolahnya di negara yang kalian tuju nantinya, itu akan berbeda. Maka ini penting untuk kalian jadikan pertimbangan lama dan lebih kompleks bagi yang beasiswa luar negeri. Pertama karena dokumen-dokumen seperti visa, lalu paspor itu sangat diperlukan, dan juga tes kesehatan itu penting juga ya. Sedangkan kalau yang dalam negeri itu relatif lebih simpel karena kalian nggak butuh paspor dan visa pasti. Nah, untuk kalian yang memilih beasiswa dalam negeri, ini ada positifnya, yaitu kalian lebih mudah untuk jika keadaan darurat. Misalnya, ada keadaan darurat yang mengharuskan kalian untuk pulang segera. Di tengah-tengah masa semester kalian bisa izin hanya dalam waktu mungkin izin sekarang, 3 hari kemudian sudah bisa pulang lagi ke kampus kalian. Tapi beda halnya kalau kalian memilih kampus di luar negeri, maka kalian harus berbelit-belit minta izinnya. Belum lagi untuk ngurus dokumen-dokumen tiketnya, ngurus dokumen perjalanan, dan sebagainya. Dan itu nggak akan bisa dalam waktu sehari 2 hari biasanya untuk kalian pulang. Maka kalian biasanya itu butuh waktu minimal seminggu untuk di kota kalian. Karena sayang kan udah beli mahal-mahal, cuma 2 hari di Indonesia lagi gitu. Terus balik lagi ke kampus kalian di Australia misalnya. Atau bahkan di Eropa atau di Amerika, itu makan waktu yang lebih lama lagi karena lebih jauh dibandingkan dari Indonesia ke Australia. Dan juga yang penting lainnya adalah faktor dari bandaranya itu sendiri. Kalau kalian milih kota yang biasanya itu butuh berkali-kali transit ya untuk ke kota asal kalian, maka itu sudah pasti akan memakan biaya dan juga memakan waktu yang lebih lama. Misalnya kayak saya sekarang tinggal di Adelaide nih. Kalau misalnya ada sesuatu yang saya harus pulang segera ke Indonesia, rumah saya kan di Jakarta, maka saya harus beli tiketnya itu nggak bisa langsung Adelaide ke Jakarta, tapi harus transit dulu. Entah itu transit dari Adelaide ke Sydney, Sydney ke Jakarta, atau transit dari Adelaide ke Bali, Bali ke Jakarta. Nah, bagaimana kalau misalnya kota kalian bukan di Jakarta, atau yang jarang ada direct flight dari luar negeri, misalnya kayak di Papua misalnya, atau mungkin di kota di Aceh, tapi bukan di Banda Acehnya, misalnya di Melaboh gitu. Maka kalian misalnya kuliah di Amerika, ya udah berarti kalian lebih harus prepare lebih jauh hari lagi, bahwa nanti kalian tuh harus transit di mana, lalu nyambung lagi dari udara ke darat gitu. Atau mungkin bahkan ada yang kotanya harus nyebrang pulau, misalnya kalian tinggal di Pulau Seribu, maka dari Cengkareng kalian harus lagi naik kapal laut atau mungkin jalur laut lagi untuk sampai ke kota kalian. Dan itu penting loh kalau menurut saya untuk kalian pilih sebagai kampus yang akan kalian pilih nantinya. Masuk luar negeri atau dalam negeri, kalian tentukan di kota mana kalian akan beasiswanya itu. Oke, let's say kalian sudah pilih beasiswa luar negeri. Contohnya dalam kasus ini saya pilih di Australia. Maka dari situ saya kecilkan lagi skopnya menjadi di kota mana saya akan pilih kampus. Di Australia itu kan ada beberapa state. Ada yang di Victoria, ada yang di New South Wales, nah ada yang di South Australia juga. Saya pilih di South Australia. Nah, di South Australia ini sendiri pun juga ada lagi. Ada yang di CBD, atau ada yang di suburb. Nah, definisi dari city atau CBD itu adalah yang dimana bisnis berada atau central business district ya, sebutan dari CBD itu. Maka dia biasanya adanya di tengah kota. Lalu yang suburb itu seperti di kampus saya itu ada di Flinders, itu dia lokasinya di suburb, bukan di tengah kota. Misalnya kalau di Jakarta itu CBD itu seperti di Sudirman. Nah, kampus Flinders itu adanya di suburb, di luar dari kota Adelaide. Misalnya di Depok atau di UI misalnya. Nah, UI itu bukan di CBD, UI itu adalah di suburbnya. Maka ini akan beda karakteristiknya. Karakteristik kampus di tengah kota sama karakteristik kampus yang ada di CBD. Yang ada di CBD dan kampus yang ada di suburb itu beda banget. Mulai dari biaya hidupnya itu berbeda pastinya. Mulai dari akomodasi, bahkan cara bertransportasi ke kampus pun juga akan beda. Kalau kalian ada di CBD kampusnya, maka mengendarai kendaraan pribadi seperti mobil itu relatif saya bilang relatif lebih sulit. Kenapa? Kalian harus yang namanya persiapkan budget untuk parkir yang lebih mahal. Lalu yang kedua, macetnya. Lalu yang ketiga,
mobilitasnya akan terbatas kalau menggunakan mobil pribadi. Jadi transportasi umum adalah yang terbaik untuk yang berada di CBD. Nah, lalu yang ada di suburb itu mobil atau transportasi pribadi itu biasanya relatif lebih ramah bagi keluarga, karena kalian relatif lebih mudah untuk mencari parkiran di kampus yang ada di suburb. Walaupun kondisinya di kampus saya di Flinders itu parkiran mobil pun juga penuh gitu untuk di jam-jam sibuk, tapi relatif lebih enak untuk kalian berkendara secara pribadi, itu lebih nggak macet. Itu parkir di pinggir jalan pun juga banyak banget yang gratis gitu. Sedangkan kalau di CBD itu biasanya banyak yang dikenakan charge. Biasanya juga bagi orang-orang yang udah biasa tinggal di kota seperti di Jakarta, itu untuk memilih kampus yang ada di CBD ada dua kecenderungan. Yang pertama, orang yang biasa tinggal di ibu kota atau tinggal di kota yang ramai, itu kecenderungan pertama adalah mereka sudah bosen atau jenuh untuk tinggal lagi atau kuliah lagi di kota yang sama berisiknya, di kota yang sama hingar-bingarnya. Jadi mereka ada kecenderungan untuk memilih, saya pengen deh di kampus yang lebih santai, yang lebih rileks, nggak banyak hektik yang terjadi di sana, orang lalu lalang, banyak kendaraan yang bikin macet. Ada juga orang yang memilih yang lebih layback, yang lebih santai kotanya. Ada juga malah orang yang terbiasa hidup di kota. Di Indonesia, misalnya di Jakarta, mereka terbiasa di Jakarta yang kotanya hingar-bingar, sibuk, padat, banyak hiburan di mana-mana. Mereka nggak terbiasa untuk tinggal di daerah yang sepi gitu. Nah, ini juga jadi satu alternatif buat mereka juga. Jadi, saya nggak mau deh untuk tinggal di kota yang sepi. Masa jam 5 udah sepi kotanya, jam 7 udah sepi. Gimana kalau mau nyari makan? Ada juga yang kayak gitu. Jadi, mereka lebih milih aman untuk nyari di kota yang ramai juga. Misalnya mereka nyari ke Melbourne. Melbourne pun juga macam-macam nanti ya. Ada yang di Melbourne CBD-nya, ada yang agak suburb dari Melbourne gitu. Di Adelaide pun yang saya rasakan juga seperti itu. Ada yang memang orang lebih prefer nyari kampus di CBD-nya Adelaide gitu dibandingkan dengan yang ada di suburb ya, karena tadi mereka ngerasa lebih gampang untuk nyari makanan, gampang untuk kemana-mana, hiburannya lebih banyak gitu. Bahkan kotanya lebih hidup dibandingkan di suburb. Di suburb itu emang rata-rata kalau di Adelaide ini atau di South Australia itu mall pada tutup jam 5 sore untuk di hari Sabtu Minggu. Tapi kalau untuk di hari weekdays itu ada yang sampai jam 7 ya. Bahkan untuk yang Coles atau Kmart itu biasanya sampai jam 9 malam gitu. Kalau di Jakarta kan rame banget ya. Di Jakarta itu bahkan mall itu sampai malam, dan Jakarta kan dinamakan Never Sleep City. Nah, jadi bagi kalian yang suka memang hingar-bingar kota, ya kalian memang lebih cocoknya di CBD, kampus-kampus yang ada di CBD. Itu banyak banget dibandingkan dengan kampus yang ada di suburb. Tapi di suburb itu biasanya kampus-kampus negeri yang punya lahan yang sangat luas gitu. Karakteristiknya kayak gitu ya. Kalau kampus yang ada di CBD itu biasanya banyak kampus-kampus yang dalam tanda kutip yang lebih kecil ya. Mereka biasanya itu ngikut di satu gedung. Jadi gedung itu ada banyak perkantoran. Nah, disitulah ada kampusnya gitu. Banyak yang college di sana juga, yang university juga banyak juga. Nah, ya, CBD dan juga suburb ini mempengaruhi ke biaya hidup yang akan kalian sisihkan setiap bulannya, karena kalian bisa mendapatkan harga kos-kosan di CBD itu mirip-mirip dengan harga satu unit apartemen di suburb gitu. Jadi mungkin harganya itu relatif lebih tinggi di CBD dibandingkan dengan yang ada di suburb. Terus juga dari segi makanan, walaupun akomodasi lebih mahal di CBD, tapi makanan bisa jadi lebih murah. Karena banyak pilihan, maka kalian akan menemukan banyak makanan-makanan mulai dari yang murah sampai yang mahal. Nah, berikutnya masih di tips yang pertama, yaitu dari aspek kampus. Kita akan masuk ke poin kedua, yaitu kalian akan fokus ke jurusan ya, atau program studi, bukan hanya kampusnya semata. Karena kampusnya baik, belum tentu jurusan yang akan kalian tempuh itu juga memang mereka jagonya di situ gitu. Mungkin banyak yang pikir, oh kampusnya ini bagus nih, favorit gitu. Tapi kira-kira jurusannya favorit juga nggak? Nah, itu belum tentu. Jadi seperti yang ada di Indonesia juga,
kampus bagus belum tentu jurusannya sebagus kampus induknya. Jadi mungkin ada dua tipe orang ya. Yang pertama, saya penting kampusnya deh, nanti jurusannya nggak apa-apa, yang penting saya masuk dulu di situ. Ada juga yang mikir, saya penting jurusannya, kampusnya cari yang mendingan, oke deh, yang penting jurusannya. Nah, kenapa jurusan ini penting untuk kalian perhatikan? Karena dalam jurusan itu akan ada program studi. Nah, di program studi ini adalah mata kuliah apa yang akan kalian pelajari selama kalian masa studi di sana. Bayangin, kalau kalian udah nggak suka sama program studinya, bahkan nggak suka sama mata kuliah yang ada di situ, sudah saya pastikan 100% kalian akan tersiksa. Kenapa? Pertama, kalian jauh dari negara asal kalian, dari zona nyaman kalian. Terus yang kedua, kalian akan tersisa lagi dengan jurusan atau program studi yang kalian nggak suka mata kuliahnya. Nah, itu sangat-sangat bahaya ya kalau menurut saya, karena sesuatu yang jalani secara nggak enak, itu pasti hasilnya juga akan nggak enak juga gitu. Dan juga yang paling penting adalah kalian cek nih, ada nggak jurusan yang kalian pengen ambil di kampus itu. Jangan-jangan kalian sudah berharap ekspektasi yang tinggi terhadap kampus tersebut, tapi ternyata di kampus tersebut nggak ada jurusannya. Atau mungkin jurusannya ada, tapi untuk tahun kalian akan mendaftar itu sudah nggak available lagi. Itu pernah kejadian juga waktu saya mau coba apply di kampus yang lain waktu itu. Ternyata di tahun saya mau apply nanti itu sudah nggak ada jurusannya. Jadi saya terpaksa harus mengganti jurusan yang lain gitu. Itu juga masalah kalau kalian sampai kejebak di situ. Mata kuliah ini penting, yaitu apakah mata kuliah ini sesuai dengan harapan kalian atau enggak. Misalnya kalian mengharapkan dapat mata kuliah yang akan memberikan kalian ilmu seputar administrasi publik, yaitu spesifiknya adalah evaluasi tentang manajemen dari pemilihan kebijakan publik. Nah, ternyata di program studi tersebut tuh nggak ada mata kuliah itu. Jadi kalian ya ngapain gitu ngambil jurusan atau program studi di situ? Karena mata kuliah yang penting malah nggak ada gitu yang kalian pengen. Jadi bener-bener kalian harus men-trace down sampai ke titik mata kuliah loh. Ingat, program studi di bawahnya tuh ada mata kuliah yang bisa kalian cek di setiap website yang ada di kampus itu sendiri. Lalu komponen penting berikutnya adalah ada exam atau hanya submit essay. Nah, ini mungkin yang sebagian orang belum tahu detail ya. Jadi ternyata di kampus, terutama di Australia nih yang saya sedang jalani ini, itu ada jurusan yang mengharuskan mahasiswanya itu untuk mengikuti ujian closed book tertulis di kampusnya atau di ruang kelas. Kalau kalian nggak lulus, maka kalian bisa dianggap ya udah nggak lulus mata kuliah itu gitu. Itu komponennya besar banget, ada 50%, ada yang 40%, ada yang 30%. Tapi ada juga di satu jurusan mereka tuh nggak mensyaratkan ada ujian. Tapi dengan submit essay atau submit paper, kalian sudah dianggap memenuhi kriteria lulus atau enggaknya di mata kuliah tersebut gitu. Itu akan kelihatan kok nanti di setiap program studi yang akan kalian pilih. Di situ nanti setiap jurusan itu ada program studinya itu akan ada mata kuliahnya. Nah, kalian klik lagi lebih detail di mata kuliah tersebut. Komponen penilaiannya itu apa aja? Apakah penilaiannya itu ada examnya? Ingat ya, examnya atau hanya submit essay atau paper. Nah, kalau ada kata-kata exam, sudah dipastikan, maka kalian harus mengikuti ujian seperti yang ada di Indonesia. Namanya UAS mungkin ya, ujian akhir semester. Bagi sebagian orang kurang nyaman ya, tapi bagi sebagian orang lainnya ya nggak masalah, saya ada exam. Itu kan bagus untuk menilai kemampuan saya selama satu semester itu bagaimana gitu. Tapi mungkin bagi yang punya keluarga, itu akan sedikit terbebani. Jadi kalau ada pilihan tanpa exam ya kenapa nggak dicoba? Hal berikutnya dari poin ini adalah komponen tatap muka dalam kelas. Karena ada beberapa program studi yang ternyata mata kuliahnya itu hanya online. Ada juga yang program studi campuran antara online dengan tatap muka offline. Ini sangat penting karena bagi penerima beasiswa, khususnya AAS ya, itu mereka sangat menekankan untuk kuliah tatap muka. Kecuali memang di jurusan tersebut atau di mata kuliah tersebut wajib dan online. Nah, itu memang
memang dibolehkan gitu. Tapi kalau menurut saya ya, kalau kalian memang ingin mendapatkan materi yang lebih komprehensif, itu nggak bisa menyaingi yang namanya offline class dibandingkan dengan online class. Karena kalau dalam online class itu, kalian ya hanya bertatapan dengan layar monitor gitu, yang interaksinya pun sangat minim. Kalian hanya melalui media online gitu komunikasinya ke dosen tersebut gitu. Kalian nggak akan dapat experience full untuk langsung bertanya kepada dosen, untuk berdiskusi dalam satu kelas yang itu akan banyak mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lain yang kalian bisa improve bahasa kalian bisa improve lagi critical thinking kalian gitu. Bagaimana kalian berargumentasi langsung di depan mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu, itu lebih bagus menurut saya. Dan juga perhatikan, biasanya nih nggak semua ya, biasanya online class itu lebih banyak tugas-tugas gitu, karena dia kan harus menjaga kualitas ya, walaupun online, tapi kalian harus dipastikan harus baca jurnal, harus baca buku, harus mengisi assignment, itu biasanya lebih demanding. Walaupun ada juga sih sebagian yang online class itu nggak terlalu demanding, bahkan lebih demanding yang offline class dibandingkan yang online class, itu ada juga. Tapi kebanyakan yang online class itu lebih demanding gitu. Oke, yang terakhir dari poin ini adalah yang saya ingin tekankan, aspek-aspek lain dari program studi ini adalah apakah ada program yang spesifik atau khusus. Contohnya, apakah dia di akhir semesternya ada program magang atau ada program placement. Ini penting misalnya kalau kalian ingin mengambil nursing ya, ada program di nursing itu yang di akhir semester harus placement. Ini penting loh kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalian bisa langsung merasakan pengalaman yang beda dengan yang kalian dapatkan di Indonesia. Kalian bisa di placement di satu rumah sakit milik pemerintah di Australia, which is itu keren kalau menurut saya. Kalian bisa akan dapat pengakuan nanti ketika sampai di Indonesia. Kalian bisa klaim bahwa kalian pernah magang di rumah sakit yang ada di Australia. Itu biasanya durasinya nggak lama kok. Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, tergantung jurusan kalian di kampus masing-masing. Program khusus ini kalian harus teliti lagi. Misalnya untuk case saya ini Master of Public Administration di Flinders, itu ternyata sudah mengakomodir komponen riset 25% dari keseluruhan yang saya ambil selama S2 di Flinders ini. Kenapa 25% ini saya tekankan di sini? Karena komponen riset 25% ini itu akan menjadi prioritas ketika kalian akan mendaftar S3 nanti di Australia. Karena nggak semua sih memang, tapi banyak kampus-kampus di Australia yang mensyaratkan high recommended ya, maksudnya bukan mensyaratkan harus, tapi high recommended untuk calon pendaftarnya memiliki komponen riset dari S2-nya kemarin sebesar 25%. Atau kalau kalian nggak punya komponen riset 25%, maka kalian harus memiliki penelitian yang skalanya internasional atau yang sudah dipublish secara internasional. Jadi kalau menurut saya ya udahlah, sekalian kuliah ya, sekalian capek ya udah ambil kuliah aja yang ada komponen risetnya 25% gitu, dibandingkan saya nanti harus membuat jurnal internasional lagi yang harus publish internasional. Itu nggak gampang dan itu butuh waktu. Bagi saya sebagai PNS yang bukan di bidang akademis, sepertinya untuk membuat jurnal internasional itu sesuatu yang agak sulit ya, karena kita sudah dibenturkan dengan pekerjaan rutin sehari-hari di luar pekerjaan meneliti gitu. Kecuali kalau kalian sebagai dosen, itu mungkin akan sangat mudah untuk membuat jurnal internasional gitu. Tapi kalau bagi saya yang pekerjaan sehari-harinya itu bukan di bidang akademis, maka saya sangat membutuhkan komponen riset 25% dalam kuliah S2 saya. Sehingga ketika saya mendaftarkan beasiswa untuk S3, maka saya sudah sedikit terbantu. Karena saya sudah mendapatkan paling tidak eligible untuk kriteria 25% komponen riset gitu. Ini penting ya, kalian perhatikan di setiap pilihan jurusan atau pilihan program studi kalian nantinya.